Terus satu lagi, jangan lupa tiket pulang pergi ya. Jadi untuk cowok yang mau apply visa ke Indonesia ini harus ada tiket pulang pergi ya. Misalkan keperluannya itu nanti tanggal berapa, sampai tanggal berapa, nanti di tiketnya itu harus ada pulang dan pergi kayak gitu. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Osin Fabila Channel ya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, salam kenal. Dan buat yang udah nonton video-video Osin, terima kasih ya. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman seputar pernikahan dengan WNA Pakistan. Syarat menikahnya itu apa aja jika menikah di Indonesia ataupun di Pakistan. Sebenarnya saya udah bikin videonya ya yang kemarin ya, cuman mungkin akan saya perjelas di sini ya. Mungkin video yang kemarin itu belum begitu jelas. Jadi untuk syarat menikah di Indonesia yaitu apa aja yang harus dipersiapkan Kak, kan seperti itu, karena banyak yang nggak tahu ya. Jadi kalau kita mau menikah di Indonesia, yang pertama kita sebagai wanita ya, kita datang ke Dukcapil atau ke KUA ya. Kita ke Dukcapil, kita bilang minta persyaratannya kalau mau menikah dengan WNA Pakistan. Minta persyaratannya apa aja. Nah, nanti di situ akan dikasih persyaratannya apa aja, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Nah, setelah poin itu sudah dikasih, nah mbaknya itu langsung ngurus ya, langsung ngurus. Kita ngurus yang untuk si calon dulu ya. Jadi biasanya itu yang diminta itu dari calon suami WNA-nya itu surat izin single atau keterangan dia itu sudah menikah atau belum menikah, married atau unmarried ya. Jadi kalau misalkan dia itu belum menikah, jadi harus ada surat single. Biasanya kalau di Pakistan itu mintanya kenadra ya. Nah, itu harus ada surat single, terus harus ada surat izin orang tua ya. Maksudnya di situ nanti isinya bahwa saya menyetujui anak saya mau menikah dengan WNI, seperti itu ya. Nah, itu harus ada surat single itu. Terus harus ada surat izin menikah dengan WNI, dengan wanita Indonesia ya. Nah, itu dari, kalau yang ini mintanya ke kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta ya. Jadi minta surat izin menikah. Nanti di situ biasanya akan minta persyaratan dari minta surat izin menikah dengan WNI itu. Nanti di situ ada persyaratannya juga ya, yaitu surat keterangan dari si calon istri bahwa orang tuanya si calon istri ini menyetujui, maksudnya anak saya akan menikah dengan WNA Pakistan bernama si A, si B, si C, kayak gitu ya. Terus nanti ada KK, biasanya KTP dari si calon istri. Nanti dari kedutaan Pakistan itu nanti akan dikasih syaratnya apa aja, jadi nanti kalian lengkapi ya. Nah, terus untuk yang suami itu biasanya paspor wajib, KTP, akte kelahiran. Nah, untuk akte kelahiran kalau mau menikah di Indonesia, nanti kalau udah sampai di Indonesia itu ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Jadi translate-nya itu harus translate bersumpah. Biasanya di universitas itu ada, di universitas itu biasanya ada ya menyediakan. Kalau untuk biayanya mungkin beda-beda ya setiap universitas. Kalau pengalaman saya dulu itu per lembarnya 200.000 ya. Mungkin kalau di Jakarta mungkin beda lagi, di lain tempat beda lagi. Jadi itu dari sananya beda-beda ya. Nah, terus kalau udah nanti kalau cowoknya udah lengkap, nah baru kepengurusan untuk visa calon suami kita ya. Karena mau menikah di Indonesia, jadi mbaknya harus mengirim telek ke dia. Nah, caranya daftar gimana mbak untuk bikin telek itu? Nah, mbaknya bisa melalui online.
bisa melalui online, imigrasi online itu kan kita pendaftaran, nanti di situ akan ada petunjuknya. Jadi biasanya itu nggak langsung 1 hari ya. Jadi hari pertama itu pendaftaran, nanti ada email masuk. Hari kedua itu ngisi formulir. Hari ketiga nanti upload dokumennya, persyaratannya apa aja, dan seterusnya. Nanti terus yang terakhir biasanya akan ada biaya kayak gitu ya. Nah itu nanti sebelum kalian daftar, kalian harus cari info dulu ya persyaratannya apa, siapkan dulu dokumennya. Jadi nanti kalau pas upload itu sudah ada, tinggal scan kamera ya, pakai aplikasi scan kamera itu kan hasilnya bagus. Nah itu biasanya nanti juga membutuhkan sponsor letter. Sponsor letter itu dari kita ya, kita bikin sponsor letter bahwa kita akan mengundang si WNA ini ya. Jadi ditulis WNA atas nama siapa, nomor paspor, alamat, seperti itu ya. Dan kita sebagai sponsor juga yang di bawahnya, nama lengkap, NIK, KTP, dan alamat semuanya jelas ya. Nah itu untuk sponsor letter. Terus surat penjamin. Surat penjamin itu maksudnya apa? Surat penjamin itu maksudnya yang menjamin WNA ini kalau datang ke Indonesia. Jadi nanti di dalam surat itu bahwa saya menjamin WNA atas nama ini, dan seterusnya ya. Nah jika terjadi apa-apa, maksudnya jadi kita yang bertanggung jawab karena kita yang mengundang dia di sini kayak gitu ya. Terus bank statement itu minimal 1.500 USD ya. Biasanya bank statement ini dari kita ya, dari kita penjamin, atau mungkin dari pihak laki-lakinya. Tapi biasanya kalau kita menjamin seseorang mau ke Indonesia itu kita harus ada bank statement minimal 1.500 USD ya, kurang lebihnya sekitar 25 juta ya. Nah itu tadi untuk terus itu nanti mungkin lewat scan kamera aja kalau kita daftarnya online ya, kecuali kalau nggak online baru itu dikirim pakai pengiriman itu ya. Nah untuk yang cowoknya nanti apply visanya kan di Pakistan, di Islamabad, di KBRI Indonesia itu ya. Nanti untuk cowoknya itu dia akan juga dimintai persyaratan, yaitu surat dari kepolisian, bank statement sama paspor, sama udah itu aja. Jadi surat dari kantor kepolisian, bank statement, paspor. Terus telek visanya itu tadi, telek visanya yang kita kirim ke dia. Terus sponsor letter dari kita sama bank statement kita juga, sama bank statementnya ya enggak kayaknya iya, pokoknya disediakan aja ya daripada takutnya nanti kurang kayak gitu ya. Terus kita kirimkan ke si cowok ini. Nah udah, nanti dia tinggal apply di KBRI Islamabad ya. Itu tadi untuk syarat apply visanya ya. Beda dengan syarat untuk menikahnya, beda lagi kan, kita mengurusnya dua ya. Yang satu syarat untuk menikahnya di Indonesia, yang kedua itu syarat untuk apply visanya di KBRI Islamabad. Jadi itu kan ada dua, jadi kita harus memenuhi dua-duanya itu. Nanti kalau sudah dapat visanya, terus satu lagi jangan lupa tiket pulang pergi ya. Jadi untuk cowok yang mau apply visa ke Indonesia ini harus ada tiket pulang pergi ya. Misalkan keperluannya itu nanti tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti di tiketnya itu harus ada pulang dan pergi kayak gitu. Nah kalau udah jadi berarti tinggal terbang kan. Nanti setelah sampai di Indonesia terus apalagi, nah kita lengkapin juga yang data-data kita, persyaratannya dari KUA tadi. Kalau mau menikah itu apa aja kita lengkapin semuanya. Nanti setelah sampai di Indonesia juga calon suami kita itu harus check up juga. Pokoknya kita datang lagi aja ke Dukcapil atau ke KUA itu apa aja yang masih kurang ya. Foto jangan lupa ya. Nah itu dilengkapin semuanya. Usahakan kalau cowoknya udah sampai sini biasanya dapat visa 2 bulan ya. Itu kalian harus cepet-cepet ya ngurus-ngurusnya biar nggak limit. Jadi selesai ngurus-ngurus langsung kalian bisa nikah di Indonesia. Nanti kalau udah nikah kalian baru bisa mengurus yang namanya kitas ya, yang namanya kitas untuk surat izin tinggal di Indonesia ya. Itu biasanya nanti 1 tahun, sekarang bisa langsung ngurus 2 tahun ya untuk kitasnya. Jadi
Jadi itu tadi ya untuk syarat nikah kalau kita nikahnya di Indonesia. Jadi apa aja udah tak jelaskan tadi ya, maaf kalau masih belepotan ya. Mudah-mudahan teman-teman nyambung yang dengan kata-kata saya kayak gitu. Oke teman-teman, untuk menikah yang di Pakistan mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, karena nanti takutnya kebanyakan kalian jenuh nanti nonton video-video saya. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.